Hidup tuh nggak adil banget ya. Ada anak yang harus kerja mati-matian dan ngubur impiannya demi ngebantu perekonomian keluarga. Ada seorang kakak yang rela putus sekolah demi bisa ngeliat adik-adiknya lanjut sekolah. Ada anak yang dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah, tanpa kasih sayang seorang ibu, atau bahkan tanpa kasih sayang keduanya. Ada keluarga yang bahkan gak punya tempat tinggal dan hidupnya di jalanan. Ada orang yang susah banget cari pekerjaan karena nggak punya relasi dan koneksi. Tapi di sisi lain, ada orang yang kondisinya berkebalikan. Ada anak yang orang tuanya mampu dan cukup untuk bisa sekolahin dia tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Ada anak yang dibesarkan dengan kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya. Ada orang yang gampang banget dapat pekerjaan karena relasi dan koneksi orang tuanya. Ada orang yang nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin tempat tinggal karena udah diwarisin sama keluarganya. Dan ini adalah gambaran nyata bahwa privilege itu ada. Privilege itu seberpengaruh itu terhadap masa depan seseorang. Tapi apakah privilege sepenting itu? Apakah privilege itu harus ada untuk setiap orang yang ingin menempuh karirnya, yang ingin sukses di masa depannya? Apakah privilege itu sepenting itu? So guys, privilege itu ibarat balapan di MotoGP. Semua rider yang terjun balapan di MotoGP itu start dari posisi yang beda-beda. Ada rider yang start dari posisi paling depan, ada rider yang start dari posisi tengah, dan ada juga yang start dari posisi paling belakang. Pertanyaannya adalah, apakah rider yang start dari posisi paling depan udah pasti finish paling pertama? Jawabannya belum tentu. Dan apakah rider yang start dari posisi paling belakang udah pasti finish terakhir? Jawabannya belum tentu. Semua rider yang terjun dalam balapan MotoGP punya challenge yang berbeda-beda. Rider yang start dari posisi paling depan punya challenge untuk terus mempertahankan posisinya dan meninggalkan lawan sejauh-jauhnya. Rider yang start dari posisi paling belakang juga punya challenge untuk bisa nyalip rider yang di depannya, bisa mengovertake rider-rider di depannya, serta mempertahankan posisinya setelah dia berhasil menyalip rider-rider lain itu. Semuanya berawal dari posisi yang beda-beda. Mau dari depan, mau dari tengah, mau dari belakang, semuanya punya resikonya masing-masing dan punya tantangannya masing-masing. Dan mereka juga sama-sama punya resiko. Dimana kalau riders udah crash dan dia nggak bisa ngelanjutin perlombaan lagi, nggak bisa ngelanjutin balapan lagi, maka dia dinyatakan gagal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada orang yang hidup di dunia ini tanpa privilege? Kebanyakan orang selalu bilang, gue gak punya privilege, gue gak punya kelebihan, gue gak punya modal, gue gak punya warisan, gue gak punya apapun itu yang bisa ngebantu gue untuk berkembang. Gue gak punya apa-apa, gue gak bisa apa-apa, dan gue gak punya sedikit pun privilege. Banyak orang yang bilang begitu. Tapi apakah mereka benar-benar nggak punya privilege? Jawabannya menurut gue enggak. Dan gue akan tunjukin ke kalian semua bahwa semua orang di dunia ini pasti punya privilege-nya masing-masing. Termasuk gue, termasuk kalian semua yang nonton video ini dimanapun kalian berada. Privilege yang pertama adalah pendidikan. Gue yakin semua orang yang nonton video ini pasti seenggaknya punya ijazah. Minimal ijazah SMA lah. Atau mungkin kalian sedang menempuh pendidikan SMA atau SMK sederajat. Dan untuk kalian yang enggak, I'm so sorry guys. But kalau kalian punya ijazah atau punya pendidikan, itu adalah modal utama kalian. Itu adalah privilege paling dasar yang diberikan sama orang tua kita. Buat apa? Buat kita bisa melangkah maju ke depannya. Coba kalian bayangin, banyak orang yang bahkan nggak punya kesempatan untuk sekolah,
bahkan nggak punya kesempatan untuk bisa mengenyam bangku pendidikan, bahkan mereka putus sekolah, bahkan mereka nggak bisa ngelanjutin sekolah, atau bahkan ada yang menganggap sekolah itu nggak penting. Dan pada akhirnya mereka semua kesulitan di masa tuanya atau kesulitan di masa-masa dewasanya untuk cari kerja. Dan kalau kalian punya ijazah atau seenggaknya punya pendidikan, maka selamat guys, selamat. Kalian semua punya satu modal utama untuk setidaknya bisa memulai karir kalian, bisa melanjutkan karir kalian mulai dari bawah. Karena ijazah adalah requirement paling basic, paling dasar yang pasti ada di seluruh job vacancy di Indonesia ini. Di seluruh lowongan pekerjaan manapun, pasti requirement yang pertama itu adalah pendidikan. So guys, jangan pernah sia-siain dan jangan pernah remehkan privilege yang pasti dikasih sama orang tua kalian ini. Privilege yang kedua adalah teknologi dan informasi. Kalian semua yang nonton video ini pasti udah punya yang namanya gadget, pasti punya yang namanya handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Kalau kalian punya ini semua, pasti kalian juga punya koneksi internet atau jaringan internet yang memadai, sampai kalian bisa nonton YouTube ini tentunya. Dan kalau kalian termasuk orang-orang yang nonton video ini, maka selamat guys. Karena kalian punya satu privilege yang luar biasa, yaitu adalah teknologi dan informasi. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena dengan modal handphone, dengan modal internet yang kalian punya saat ini, kalian bisa cari informasi dari seluruh dunia. Kalian bisa pelajari apapun yang kalian mau. Kalian bisa cari tahu apapun yang kalian ingin tahu. Kalian bisa belajar banyak hal dari situ. Belajar soft skill, belajar hard skill. Kalian bahkan bisa kuliah dari online, kalian bisa cari kerja, kalian bisa cari tahu apapun itu, dan itu semuanya gratis. Dan kalian harus sadar bahwa teknologi dan informasi ini adalah privilege yang dimiliki oleh setiap anak muda atau setiap orang yang hidup di zaman saat ini. Karena orang-orang zaman dulu nggak tahu teknologi, orang-orang zaman dulu belum ada handphone, belum ada gadget. Kalian bisa bayangin gimana caranya mereka belajar, gimana caranya mereka cari berita, cari informasi. Nggak seperti sekarang ini, di mana informasi berputar sangat cepat, di mana berita menyebar sangat cepat, kalian bisa belajar apapun yang kalian mau, kalian bisa pelajarin apapun yang kalian ingin pelajarin secara cepat dan mudah. Privilege yang terakhir yang menurut gua nggak kalah penting adalah keluarga dan support system. Kalau kalian punya keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu mensupport apapun yang kalian lakukan, yang selalu bisa jadi tempat untuk pulang, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk bercengkrama, tempat untuk sharing dan cerita apapun masalah kalian, maka selamat. Ini adalah privilege yang mungkin nggak dimiliki oleh semua orang. Keluarga itu pasti satu persatu akan menghilang dari kita, karena ya semua umur nggak ada yang tahu ya. So buat kalian yang masih punya tempat untuk pulang, masih punya tempat untuk berkeluh kesah, masih punya tempat untuk menceritakan segala hal yang kalian ingin ceritakan, maka selamat. Jadi dari ketiga poin tadi, gue bisa simpulkan bahwa nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang nggak punya privilege. Karena semua orang pasti punya pendidikan, pasti punya keluarga, dan pasti juga punya teknologi dan informasi. Banyak orang yang bilang, gue nggak punya privilege, tapi menurut gue nggak. Mereka ini adalah the excuse guy. Mereka ketika ada masalah selalu cari alasan. Mereka selalu alasan ini itu untuk menormalisasi kegagalan mereka atau ketidakmampuan mereka. Mereka selalu menjadikan privilege sebagai alasan mereka untuk gagal, alasan mereka untuk nggak mau mencoba, alasan bagi mereka untuk berdiam diri dan nggak mencoba peluang-peluang baru.
The excuse gay ini banyak banget di masyarakat Indonesia dan susah banget ngebilangin orang-orang yang seperti ini. Jadi jangan jadi the excuse gay, karena gue percaya bahwa ada dua jenis manusia, the excuse gay, orang yang selalu cari alasan, dan ada juga orang yang selalu cari cara. Kalau kita nggak bisa, seharusnya kita cari cara lain, bukan cari alasan untuk melegalkan atau menghalalkan kegagalan kita atau ketidakmampuan kita. So guys, apakah kalian mau tetap gagal dengan menjadi the excuse guy? Atau kalian mau sukses dengan menjadi orang yang selalu cari cara, cari peluang, dan menganalisa semuanya dengan baik dan mengeksekusinya? So, mungkin itu aja penjelasan singkat dari gua tentang privilege. Tetap semangat dan ingat bahwa kalian punya privilege kalian masing-masing.